Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mulai ibadah Minggu Paskah ke-5 dengan mengaku bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat pagi di minggu hari ini. Tentunya bersama-sama kita mengikuti ibadah kembali di minggu kelima Paskahnya. Dan saat ini bersama-sama dengan anak-anak kita mengingat kembali masa-masa sekolah minggu kita. Kita hendak memuji nama Tuhan dengan pujian sekolah minggu, memuji Tuhan selalu sebanyak 2 kali. Mari. Selalu mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Selalu mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat ini kita hendak mengakui dosa-dosa kita dalam pengakuan dosa. Adapun kita diingatkan kembali dalam Markus 12 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31, demikian jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Mengajak kembali di minggu hari ini dengan petunjuknya di dalam hukum kasih. Hukum kasih ini kita sangat mengerti, memahami arti kasih dalam kehidupan kita, tetapi dalam hal mempraktekannya kita sangat enggan untuk melakukannya, bahkan tidak jarang kita lupa. Itu termasuk dosa. Kita mengakui dosa kita di hadapannya, seraya memuji dalam kehidupan ini. Kita seringkali kurang dapat melakukan hukum kasih ini dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, mari kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 28, bait pertama dan 2, serta 3, ya Yesus tolonglah.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menerima anugerah daripada Tuhan yang benar-benar mengakui akan dosa serta menyesalinya. Anugerahnya boleh kita terima dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima, firman Tuhan sebagai anugerah dalam kehidupan kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Adapun petunjuk apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 58 sebagai petunjuk hidup baru yang perlu kita lakukan. Demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tetap berdiri, kita hendak memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 440, baik yang pertama saja. Dan yang kedua kalinya nanti ada sedikit modifikasi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dengan beberapa tambahan lirik. Demikian pujiannya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan corona, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati virus corona, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saat ini kita hendak menerima sabda Tuhan di dalam doa syafaat dan juga epiklesi. Mari kita berdoa. Karya agungmu yang begitu luar biasa menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami menghampiri, kami rindu akan kehadiran-Mu untuk memulihkan kehidupan kami, yang memberikan sebuah kekuatan dalam kehidupan kami. Di tengah kehidupan yang tidak pasti, membuat kami merasa tidak mampu, membuat kami merasa rendah, dan kami tidak memiliki daya kekuatan. Oleh karena itu kami mengharapkan power daripada-Mu. Roh Kudus-Mu nyata akan setiap kami melalui berkat-Mu yang Kau curahkan akan kami di hari ini, di minggu-Mu yang Kau berikan untuk kami bersama dalam kami memperingati Minggu Paskah yang kelima ini. Tuhan, kami saat ini juga memohon kepadamu di dalam doa syafaat ini, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Bapak kami terkasih, Bapak Joko Mursito yang saat ini opnam di Rumah Sakit UNS. Tuhan berkatilah Ibu Sumiati Sri Raharjo yang saat ini juga opnam di Rumah Sakit Brayat Minulyo. Berkatilah Ibu Tuginem yang saat ini juga di rumah dalam pemulihan bersama dengan Ibu Winanti Bambang Budi Santoso. Berkatilah mereka ya Tuhan. Demikian juga anak kami terkasih, anak Dentang Merdu Merak Ati, opnam di Rumah Sakit Muwati. Berkatilah anak-anak kami terkasih ini
Berkatilah ibu bapak yang kami cintai ini, saudara yang kami rindukan mendapatkan pemulihan daripadamu. Kami mohon lawatan kasih-Mu menyertai kehidupan mereka. Tenaga medis yang membantunya, Tuhan juga berkatilah akan menjadi sarana pemulihan bagi saudara-saudara yang kami cintai. Keluarga besarnya yang merawatnya juga menjadi dorongan semangat bagi saudara-saudara yang kami cintai ini. Ya Allah yang pemurah, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini, Indonesia. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti, di tengah-tengah kehidupan yang saat ini kami rasakan, hal kecil merubah sebuah tatanan, bahkan di dunia. Corona dampaknya begitu luar biasa. Perekonomian juga menjadi semakin merosot bagi negara yang kami cintai, Indonesia. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami yang ada dalam jajaran pemerintahan. Berkatilah mereka sehingga tidak jemu-jemu menemukan sebuah solusi ketika mereka satu dengan yang lain memutuskan sebuah keputusan. Kami mohon yang terbaik juga untuk segala apa yang boleh mereka lakukan di tengah-tengah memberantas virus yang ada di Indonesia ini. Berkatilah juga tenaga medis yang saat ini menjadi pahlawan kami, yang kami banggakan, menjadi ujung tombak dalam peperangan ini. Berkatilah mereka, tenaga medis yang saat ini masih sedang berperang. Berkatilah juga saat ini semua yang membantu dan seluruhnya yang saat ini bekerja sama untuk memberantas demi terciptanya pemulihan bagi negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Dan kami tak lupa mendoakan bagi gereja kami, terkhusus GKJ Kerten, yang saat ini juga merasakan dampak yang juga sama seperti negara yang kami cintai. Perekonomian kami juga semakin merosot, tetapi Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu sehingga kami tetap stabil dalam mengurus segala ekonomi yang ada dalam sebuah gereja ini. Bantu kepanitiaan yang saat ini masih melanjutkan tugasnya. Bantu kepanitiaan Rioyo Unduh-Unduh yang saat ini harus mundur beberapa bulan lagi. Dan juga tim pengadaan tanah yang saat ini sedang juga memikirkan begitu dalam bagaimana caranya untuk menemukan solusi mengangsur setiap bulannya. Kami mohon Tuhan campur tangan dalam tim pengadaan tanah, sehingga karya-Mu nyata atas kami ketika Engkau menolong kami. Kami mohon dengan kerendahan hati. Ya Allah yang maha baik, semua tim GKJ Kerten Online yang saat ini juga masih bekerja, sementara jemaat kami yang tetap masih di rumah, itulah support dari mereka untuk kami agar tetap di rumah, tetap beribadah di dalam rumah. Dan kami yang saat ini di sini akan terus bekerja melayani-Mu Tuhan. Mampukanlah kami untuk mendapatkan kesehatan, kekuatan dalam mengarungi pelayanan kami di tengah-tengah pandemi ini. Yesus yang kami sembah, kami saat ini juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam sebuah pergumulan perekonomian keluarganya. Mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, berkatilah mereka, hiburlah mereka. Mereka yang saat ini usaha atau pekerjaannya mendapatkan gaji yang dipotong, hiburlah mereka, berikanlah kekuatan. Jikalau mereka yang saat ini berusaha melakukan segala usaha yang ada, usahanya saat ini juga belum menemukan titik terang, berikanlah kekuatan serta solusi nanti. Kami percaya badai pasti berlalu, kemuliaan-Mu nyata atas kami, dan kami akan bernafas lega dan memuji Tuhan selalu dalam kehidupan kami oleh karena pertolongan-Mu untuk kami semuanya. Dan kami saat ini juga berdoa dalam doa pribadi kami, di dalam doa syafaat ini. Doa pribadi kami panjatkan.
yang berada di sekitar kami saat ini, ketika kami duduk ataupun dalam rumah kami juga mendoakan. Ini doa syafaat kami ya Allah. Dan saat ini kami hendak menerima firman-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat ini kita hendak menerima firman Tuhan. Adapun bacaan kita saat ini terambil dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal kedua ayat 2 sampai 10. Demikian bacaan kedua dalam minggu leksionari di minggu hari ini. Bacaan kedua dalam minggu leksionari di hari ini terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, shalom, selamat pagi. Ya, ada semangat hari ini pastinya. Puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat ini sejenak di minggu hari ini, ketika mungkin panjenengan saat ini di HP panjenengan selalu ada sebuah berita tentang corona. Terus kemudian panjenengan iseng-iseng mencet langsung dudul, wah, angkanya sungguh luar biasa fantastis di Indonesia. Maka oleh karena itu, ketika banyak hal di HP panjenengan ataupun di TV panjenengan sudah memberitakan banyak hal tentang corona, mudah-mudahan di minggu hari ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tidak akan mengajak panjenengan untuk mengingat-ingat kembali corona, bukan berarti kita melupakannya. Sejenak kita
bergeser. Ya, karena minggu hari ini saya tidak akan memfokuskan pada corona, agar panjenengan juga tidak terlalu fokus. Waspada boleh, panik jangan. Sip. Nah, oleh karena itu khotbah saya hari ini juga tidak mengatakan tentang corona sama sekali. Oke, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat ini ada sebuah slide yang pertama yang menjadi gambaran untuk kita. Mari. Oke, ada sebuah gambar yang sudah panjenengan lihat saat ini. Iya. Dan panjenengan lihat pasti mata tertuju pada angka 50.000. 50.000 jatuh dalam got. Nah, apa yang Anda lakukan, panjenengan lakukan ketika ada uang 50.000? Saya bukan pamer. Oke, malah keluar semuanya. Ada uang 50.000 yang jatuh. Seperti ini mungkin. Pasti apa yang Anda lakukan ketika melihat uang 50.000 itu dalam got, pasti yang dilakukan pertama adalah memungutnya. Mungkin panjenengan waspada. Nggak pasangan. Biasanya dulu ketika saya menemukan uang, orang tua dokok neng pawon dhisik. Nggak pasangan malah kesambet. Iya. Tetapi hal yang pertama yang kita lakukan, refleks respon yang harus kita pahami saat ini, ketika ada uang jatuh dan kita melihatnya, apalagi uang itu lumayan besar, kita mengambilnya, memungutnya, kemudian kita bawa ke rumah. Setuju? Setuju. Itu pasti manusiawi. Begitu juga dengan saya, meskipun pendeta. Sama ketika ada uang jatuh, pasti saya ambil. Nah, menarik ketika kita melihat sebuah ilustrasi awalan bagi kita pada saat ini, yang mungkin di kertas panjenengan liturgi ini 100 ya gambarannya. Saya menggunakan 50 karena uang saya 50.000 saja. bukan gimana-gimana. Nah, ya meskipun jijiki, digot, kotor, lecek. Pertanyaannya, mengapa panjenengan memungut, mengambil, bahkan membawanya? Betul, karena nilainya bukan tampak luarnya yang kotor dan jijik, tetapi mata uang itu masih sah. Ketika belum robek, meskipun kotor kita bawa. Itu yang disebut dengan berharga. Ini tetap berharga meskipun kotor dan lecek. Oleh karena itu, karena kita mengerti nilainya yang sangat berharga, kita mengambilnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentang sebuah harta, saya teringat dan saat ini membawa kepada panjenengan untuk membayangkan hal yang kedua kembali. Ada sebuah cerita, panjenengan bayangkan, ya karena saya akan bercerita, seorang raja, nah bayangkan raja dulu, di tempat duduk singgasananya, di bawahnya itu ada peti. Dan peti itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, beberapa menit dia selalu dengan refleks tangannya itu menyentuh bagian peti itu. Dan ternyata peti itu berisi harta emas dan lain sebagainya. Karena itu menjadi hal yang sangat disayangi oleh seorang raja, harta kepunyaannya. Nah, menarik ketika kita mengkaitkan harta yang sangat disayangi, kemudian yang berharga itu harta, kemudian uang juga itu berharga. Tidak salah ketika harta dan juga uang yang kita miliki itu berharga dan patut kita sayangi. Kita hendak mencari kata atau makna lain dari kata berharga itu. Nah, ketika kita juga tertarik dengan kata segulah, yang berarti harta itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, harta dalam bahasa Ibraninya segulah, itu bisa kita artikan dalam makna yang kedua, yaitu kesayangan. Kesayangan, bisa panjenengan bandingkan, kesayangan ini dalam Keluaran 19 ayat 5, Ulangan 7 ayat 6, dan Mazmur 135 ayat yang keempat.
Nah, panjenengan bisa lihat nanti setelah ibadah mau sekarang juga boleh dilihat gitu ya sebagai perbandingan. Keluaran 19 ayat 5, Ulangan 7 ayat 6, kemudian Mazmur 135 ayat 4. Silakan. Nah, untuk melambangkan bangsa Israel. Namun gambaran yang sama juga muncul di Perjanjian Baru. Dalam tulisan Rasul Petrus, ia mendeskripsikan umat Allah sebagai mereka yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bacaan yang baru saja kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Ke-10 mohon maaf. Demikian, suatu kumpulan yang kini tidak hanya terbatas pada bangsa Israel, dengan kata lain, ia berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada Yesus, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Ia pun menulis, tetapi kamulah umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi kamulah umat kepunyaan Allah sendiri dalam 1 Petrus 2 ayat 9, bayangkanlah itu. Raja Sorgawi yang agung dan berdaulat itu menganggap Anda sebagai salah satu milik kesayangannya. Dengan kata lain Bapak Ibu dan Saudara sekalian, makna lain kesayangan atau yang berharga. Bagi manusia itu uang, betul. Bagi manusia itu harta, tetapi bagi Allah kesayangannya bukan itu. Tetapi Anda dan saya, panjenengan semua dan termasuk saya, panjenengan kesayangan Allah dan panjenengan semua itu berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam minggu-minggu Paskah ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya, menyelamatkan Anda dari cengkeraman dosa dan maut. Dia mengakui Anda sebagai miliknya sendiri. Raja itu berkata, inilah yang kusukai, ia milikku. Siapa? Kita, manusia. Pertanyaan kedua, pernahkah seorang menyebut Anda itu istimewa secara tulus? Luar biasa kalau ada. Panjenengan akan tersanjung dan bangga. Puji Tuhan, ada yang masih memujiku. Dampaknya apa yang Anda rasakan? Apa arti bagi Anda saat menyadari Anda berharga di mata orang lain? Kita kaitkan saat ini. Kalau manusia belum ada yang memuji Anda, Allah memuji panjenengan berharga. Kesimpulannya Bapak Ibu, ternyata aku ini seberharga itu loh di mata Tuhan. Ternyata panjenengan semua itu seberharga itu di mata Tuhan. Mari bersama-sama kita teriak, aku berharga. Oh, kurang keras. Oke. Aku berharga. Oke. Kita semua berharga. Tetapi sayangnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak semua orang bisa menyadari keberhargaan dirinya itu. Ada sebuah cerita Bapak Ibu dari surat kabar San Lois memberikan judul salah satu tulisannya, Inferiority Complex yang disebabkan oleh hidung panjang. Seorang mahasiswa 24 tahun dari Washington University bernama Theodore Hoffman dilaporkan bahwa mereka yang mengenalnya menganggap Hoffman adalah seorang mahasiswa yang populer. Dan saat ini boleh dilihat sebuah slide-nya. Yang kedua, silakan. Dia membuka sebuah surat demikian terkhusus kepada dunia. Berarti untuk kita semuanya. Ketika aku masih kecil, anak-anak lainnya melecehkan dan memperlakukan aku dengan tidak baik. Sebab aku lebih lemah dan lebih buruk rupa daripada mereka. Aku peka, pemalu, dan sering digoda karena wajahku dan hidungku yang panjang. Kebalikan dengan saya yang pesek. Semakin mereka menyinggungku, semakin mereka menggodaku. Aku menjadi takut kepada orang-orang. Aku tahu bahwa banyak di antara mereka yang membenciku karena hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawabku. Sifatku yang sentimental dan penampilanku.
aku tak dapat berbicara kepada siapapun. Kepercayaan diriku lenyap. Seorang guruku mengeja namaku dengan 2 huruf F, padahal seharusnya 1. Tetapi aku sedemikian terbelakangnya sehingga aku tidak dapat mengkoreksinya. Dan oleh karenanya aku malah ikut-ikutan mengeja namaku sendiri dengan 2 huruf F selama sekolah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Aku takut kepada dunia, tetapi aku tidak takut mati. Dia bunuh diri. Dia tidak takut mati, tetapi takut pada dunia yang mengoloknya, mencacinya, mencibirnya, memakinya, menganiayanya dengan bulian. Dan dia lantas menganggap dirinya tidak berharga. Nah, menarik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jika kita kaitkan saat ini perbandingan positif dan negatif dalam sebuah ucapan. Ketika saat ini mungkin kita mendapatkan kata positif 1, mendapatkan 6 kali kata negatif. Maka yang 1 itu hilang, yang 6 itu akan kita ingat untuk seterusnya. Oleh karena itu semakin kita selalu mendengarkan kata negatif dari orang lain, akhirnya rasa keberhargaan yang kita miliki akan goncang habis. Dan menganggap, diriku kok ya wis ora berharga ya. Pernahkah Anda merasakan hal itu? Pernahkah panjenengan merasakan hal itu? Atau mungkin yang saat ini dalam masa-masa kritis ini, panjenengan yang di PHK, panjenengan yang gagal, panjenengan yang dikucilkan dalam sebuah komunitas, dan yang merasa punya power, mempunyai komunitas banyak, menyingkirkan panjenengan yang demikian sedikitnya kecilnya, akhirnya disingkirkan, dimaki-maki di belakang, dan kemudian panjenengan merasa terasingkan. Kemudian saat ini mungkin panjenengan juga merasakan akan dalam kehadiran keluarga, dibandingkan keluarga lain, kakak, adik, ataupun semuanya yang ada di sekitar keluarga panjenengan, panjenengan merasakan rendah oleh karena saat ini panjenengan yang paling mempunyai ekonomi yang paling sedikit. Akhirnya ada yang mengatakan hal itu, panjenengan merasa, wah aku ora berharga di keluargaku sendiri. Akhirnya minder. Oke Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kata-kata itu juga pernah dirasakan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya kata-kata, pemberlakuan orang pada saat itu juga sama. Oleh karena itu dalam firman-Nya saat ini yang baru kita terima sebagai batu penjuru, dia pernah dibuang tetapi dipilih Allah dalam ayat keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Saat itu, Yesus pernah juga dibuang. Tetapi dipilih Allah karena dia sangat berharga, mendapat kemuliaan. Yesus yang adalah Tuhan juga pernah merasakan, apalagi kita manusia, wajar ketika kita merasakan hal itu. Tetapi satu pesan bagi kita semuanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ilustrasi di awal tadi tentang sebuah visualisasi uang. Yang jatuh dalam got tetap diambil oleh kita. Batu penjuru yang terbuang itu diambil oleh Allah. Demikian hidup kita yang saat ini sama. Yang terbuang dipilih oleh Allah. Mungkin saya pernah menggunakan ilustrasi ini Bapak Ibu. Saya bertanya, jika uang ini saya berikan kepada panjenengan, apakah panjenengan mau? Saya yakin pasti mau. Tapi hal yang kedua saya akan lakukan. Sekali lagi saya pernah menggunakan ilustrasi ini. Saya remas-remas. Apakah panjenengan masih mau? Pasti mau. Yang kedua, saya ludahi, mohon maaf, sedikit kasar. Apakah masih mau? Mau, padahal saya ludahi. Oke, yang terakhir, saya jatuhkan, saya injak-injak. Apakah panjenengan masih mau? Puji Tuhan,
Sekali lagi, bukan leceknya uang itu, bukan kotornya itu, bukan sehinanya itu di hadapan manusia, tetapi masih ada angka. Uang ini masih mempunyai sebuah nilai. Oleh karena itu, panjenengan berharga, panjenengan istimewa. Katakanlah, aku berharga di hadapan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah kita mendengarkan sebuah pujian dari adik kita terkasih, Adel, saat ini kita tiba waktunya menerima sebuah landasan firman Tuhan sebagai dasar firman Tuhan untuk kita memberikan sebuah persembahan terambil dalam Efesus 5 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-21 firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kantung beredar diiringi Kidung Jemaat 367 bait pertama dan kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Kita berdoa. Persembahan yang boleh kami haturkan Tuhan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan mensucikan apa yang menjadi persembahan yang boleh kami berikan. Kami yang hendak mengakhiri segala rangkaian liturgis di pagi hari ini, berkat-Mu juga kami minta menuntun setiap langkah kehidupan kami, aktivitas serta pelayanan kami. Dan kami yang saat ini hendak mengakhiri ibadah di pagi hari ini, kami juga menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bangkit berdiri kembali. Kita hendak mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian dan pujian pengutusan Yesus menginginkan daku.
terus. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, arahkanlah hati kita kepadanya, lakukanlah firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, seraya menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara semuanya, kini dan selama-lamanya. Amin.